Konon katanya ikan hiu akan mati kalau dia berhenti bergerak karena mereka nggak punya gelembung renang. Film kali ini terinspirasi dari hal tersebut bro bre, di mana seorang siswa culun korban penindasan ketemu sama petarung MMA yang akhirnya ngajarin dia cara bertarung. Tapi setelah itu dia nggak boleh berhenti latihan karena itu sama aja mengakhiri tujuannya. Untuk itu film yang akan kita bahas diberi judul Start the Beginning. Oh iya bro bre, mohon bantuannya untuk meningkatkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ya. Kalian juga boleh komen di bawah video ini biar kami bisa terus berbenah menjadi lebih baik lagi. Thank you. Do-hyun adalah seorang petarung MMA yang baru aja memenangkan sabuk juara dunia dengan predikat juara termuda di usia 18 tahun. Dan beritanya langsung jadi viral di negeri gingseng. Ibu dan adiknya udah gak sabar pengen ketemu dia, makanya sehabis pertarungan dia langsung pulang ke rumah. Tapi pas habis buka kulkas dia menyadari ada hal aneh di tangannya, yaitu darah manusia. Buru-buru dia nyari ibu sama adiknya yang ternyata udah pada jatuh bersimbah darah. Pas dia lagi gak waspada, tiba-tiba salah satu penjahat mencekik lehernya. Lalu dua orang penjahat lainnya juga menyerang dia. Tapi mereka semua malah berakhir tewas di tangan Do-hyun. 2 tahun kemudian, Do-hyun yang saat ini dipenjara karena membunuh pembunuh ibu dan adiknya berusaha mengajukan banding atas hukumannya. Sementara itu, di sebuah sekolah tingkat SMA, seorang siswa kalem bernama Wosul lagi giat-giatnya belajar karena pengen masuk kuliah. Temen ceweknya bahkan sampai gak percaya sama ketekunan Wosul. Apalagi Wosul juga selalu datang paling pagi padahal rumahnya yang paling jauh. Sebelum kelas dimulai, guru mereka ngasih tahu kalau ada anak pindahan di kelas mereka. Anak itu bernama Bae Sok-chan dan dia adalah juara tinju tingkat nasional. Tapi anehnya pas lagi perkenalan terlihat kalau Wosul sangat ketakutan. Ternyata Sok-chan adalah seorang preman sekolah yang suka menindas para siswa. Dan Wosul adalah salah satu korban yang paling sering dirundung semasa di SMP. Padahal Wosul udah pindah sekolah biar nggak ketemu sama Sok-chan. Malah sekarang mereka satu kelas lagi. Temen cewek Wosul mencoba buat menghentiin Sok-chan, tapi dia malah ikutan dipukuli. Lalu gantian Wosul yang coba melerai, namun Sok-chan malah jadi lebih keras memukuli Wosul. Dalam keadaan terpojok, Wosul mengambil sebuah pulpen buat nakut-nakutin. Sok-chan malah nantangin untuk nusuk leher atau matanya. Dan tanpa ancang-ancang, Wosul yang lagi ketakutan langsung menusuk mata kanan Sok-chan. Di persidangan, pengacara Wosul seperti enggan membelanya sehingga dia divonis atas percobaan pembunuhan. Habis itu dia dibawa menggunakan bis ke lapas remaja dan gak sengaja duduk di sebelah Do-hyun yang lagi murung karena bandingnya ditolak. Sesampainya di lapas, Wosul berteman sama Ah Hyun-min napi kasus pencurian. Kebetulan mereka ditempatkan di sel yang sama. Di situ yang jadi ketua geng adalah Min Jong-tae, tapi sebenarnya dia terpaksa mengembannya karena ketua yang asli lagi dihukum setelah dijebak oleh 2 orang ketua geng lain yang bersekongkol. Jong-tae juga ngasih tahu peraturan di lapas, yaitu merendahkan diri di depan para ketua geng. Para ketua geng yang harus dihindari adalah Lee Won-jun sebagai ketua geng pemahat kayu dan Han Sung-yeon pemimpin geng pembuat roti. Mereka berdua sebenarnya masih kalah jika dibandingin sama ketua geng pemeliharaan mereka, Jung Sang-hyuk. Tapi jagoan sebenarnya di lapas ini dan satu-satunya orang yang wajib dihindari adalah Jang Do-hyun. Pas lagi main bola, timnya Sung-yeon kekurangan 2 orang karena udah pada terluka. Dia minta Jong-tae buat minjemin 2 orangnya. Karena yang lain pada mundur, jadinya Wosul sama Hyun-min yang disuruh main. Tau-taunya pas di tengah permainan, Wosul nggak sengaja nendang selangkangan Won-jae. Akibatnya dia diseret ke tempat sepi yang mengingatkan pada masa-masa perundungan di sekolah. Tapi di tengah jalan mereka berpapasan sama Do-hyun. Dan tanpa pikir panjang, Wosul langsung kabur buat minta tolong ke Do-hyun dan Do-hyun mau menolongnya. Tapi Won-jun rupanya nggak terima sehingga dia ngajakin Do-hyun ribut. Do-hyun pun dengan mudah menjatuhkan Won-jun.
Setelah itu, Wosul jadi incaran Wonjun selama mereka lagi di kelas belajar. Tiba-tiba seorang teman Wosul mengunjunginya dan ternyata yang datang adalah Sok-chan. Dia ngasih unjuk mata kanannya yang udah buta serta keadaannya sekarang yang udah berhenti tinju dan sekolah. Mulai saat itu tujuan hidupnya adalah menunggu Wosul bebas buat balas dendam. Wosul yang ketakutan mencoba minta maaf tapi hal itu sia-sia aja. Sekembalinya ke kelas, Wosul udah ditunggu Wonjun yang juga mau menindasnya. Lalu pas disuruh buka jendela dia ngeliat Do-hyun lagi lari di lapangan. Dia pun menemui Do-hyun buat ngucapin makasih dan niatnya pengen minta bantuan lagi buat ngajarin dia bela diri. Tapi selama beberapa hari usahanya gak digubris sama Do-hyun sampai akhirnya dia ngungkapin kalau dia udah muak jadi orang lemah yang selalu ditindas dan pengen jadi sekuat Do-hyun agar bisa hidup secara normal. Akhirnya Do-hyun mau ngebantu tapi dengan syarat Wosul bisa lari 100 putaran dalam waktu 40 menit. Awalnya Wosul bisa menjaga kecepatannya tapi pas masuk putaran 50 dia udah mulai kecapean. Teringat masa-masa perundungannya, dia terpacu untuk menyelesaikan putarannya. Namun pas di putaran ke-70 dia akhirnya tumbang juga. Do-hyun nyuruh dia buat nyerah aja dan seketika dia teringat kejadian pas Sok-chan bikin dia kencing di celana dan airnya suruh dicium. Dia juga pernah mencoba bunuh diri karena gak kuat menghadapi perundungan Sok-chan. Didorong oleh hal itu, Wosul kembali bangkit dan menggunakan sisa tenaganya buat lari lagi sampai akhirnya dia pingsan sebelum nyelesain putarannya. Do-hyun terus kepikiran sama tekadnya Wosul dan teringat mendiang keluarganya. Dia pun mutusin buat membantunya dengan minta tolong sama kepala sipir. Habis itu Wosul dijemput sama sipir dan pindah ke selnya Do-hyun yang ternyata dapat sel khusus. Hari itu juga Wosul langsung dilatih meningkatkan fisiknya dengan melakukan push up sampai pull up. Tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Do-hyun minta supaya Wosul meningkatkan pencapaiannya setiap hari, minimal nambah 1 dari hari sebelumnya. Dia lalu nyuruh Wosul ngelakuin pull up 1 kali karena tadi selalu gagal. Hari-hari selanjutnya latihan menjadi rutinitas Wosul. Dia juga mulai diajarin teknik-teknik dalam pertarungan MMA yang gak kalah penting, porsi makannya juga harus ditambah biar badannya lebih berisi. Lama-lama hasilnya mulai kelihatan, bahkan teman-temannya juga pada kagum sama perubahannya. Di luar lapas, Sok-chan lagi dibuat kesel sama pengendara mobil. Dia nantangin mereka berantem, tapi ternyata mereka adalah anggota gangster. Bos mereka yang namanya Woyong suka sama kemampuan Sok-chan dan ingin merekrutnya, tapi Sok-chan gak tertarik. Woyong tahu kalau mata kanan Sok-chan buta, makanya dia nantangin buat menghindari pukulan tangan kanannya. Ternyata Sok-chan kalah jauh dan Woyong janji bakal ngelatih dia kalau mau gabung ke gengnya. Balik ke lapas, Hyunmin ngasih tahu Wosul kalau sebentar lagi Do-hyun akan dipindahkan ke lapas dewasa. Untuk itu, Hyunmin ngajakin Wosul buat ngumpul sama napi lain, tapi hari itu Wosul menolak. Rupanya dia mau memastikan sendiri kabar tersebut dan ternyata memang benar bahwa Do-hyun akan dipindahkan. Tiba-tiba Hyunmin datengin dia sambil diseret sama anak buahnya Wonjun. Jadi sebenarnya yang nyuruh dia bawa keluar Wosul adalah Wonjun, tapi karena Hyunmin gagal lagi, dia pun diajar sama anak buah Wonjun. Wosul nyusul ke situ buat nolongin Hyunmin hingga akhirnya dia terpaksa menggunakan hasil latihannya buat mukulin anak buah Wonjun. Wonjun gak mau tahu dan nyuruh anak buahnya buat bawa Wosul ke tempatnya dengan cara apapun. Akhirnya mereka terpaksa memohon sama Wosul biar mau datang. Sebenarnya Do-hyun agak khawatir tapi Wosul malah menerimanya. Di tempat praktek pahat kayu, Wosul meminta maaf dengan tulus, tapi Wonjun malah memukul kepalanya. Dilanjutkan dengan pukulan ke pipi, tapi dengan gerakan super cepat, Wosul mampu menghindari dan memukul balik secara refleks. Mereka pun akhirnya berantem dengan sengit, di mana Wosul mengandalkan kelincahan, sedangkan Wonjun mampu unggul dalam hal kekuatan. Meski Wosul udah latihan cukup lama, tapi serangan-serangannya masih sangat lemah. Bahkan akhirnya dia malah dibuat babak belur. Untungnya dia punya semangat juang yang luar biasa sehingga bisa membalikan keadaan. Tapi pas dia mau menghabisi Wonjun, Do-hyun udah lebih dulu menghentikannya.
Di tempat lain, Sokchan juga udah jadi lebih kuat berkat bimbingan Woyung. Sekarang dia lagi menghajar geng rivalnya biar Woyung bisa mengambil keuntungan dari mereka. Suatu pagi, Dohyun menyiapkan banyak makanan untuk Wosul. Habis itu mereka lanjutin dengan latihan tanding. Tapi selama latihan, Dohyun selalu memarahi Wosul karena kurang fokus. Bahkan pas Wosul punya kesempatan buat memukulnya, dia malah berhenti. Akhirnya Dohyun memutuskan buat menyudahi latihannya. Wosul mengira kalau dia membuat kesalahan dan meminta maaf. Tapi rupanya hari itu adalah hari terakhir Dohyun di lapas remaja. Dohyun memuji perkembangan pesat Wosul dan menasihatinya supaya jangan pernah berhenti berlatih. Dia menganalogikan Wosul sebagai ikan hiu, di mana jika ikan hiu berhenti berenang, maka dia akan mati karena nggak punya gelembung renang. Biarpun dia sangat sedih harus berpisah sama gurunya, tapi Wosul langsung teringat untuk terus latihan. Dengan pindahnya Dohyun, otomatis Wosul juga akan kembali ke geng pemeliharaan. Kebetulan ketua geng pemeliharaan juga udah kembali dari hukuman isolasi. Dia sempat papasan sama Wonjun yang ngasih tahu kalau kemampuan Wosul mungkin akan mengancamnya juga. Selain jadi perhatian mereka, Sungyeong juga tertarik sama Wosul. Setelah lihat pertarungannya sama Wonjun, dia jadi pengen berantem juga sama Wosul. Biar seru, dia bikin peraturan kalau yang kalah harus nurutin yang menang. Wosul menyanggupinya dengan syarat Sungyeon mau berhenti menindas orang lain jika dia yang menang. Sungyeon netapin pertarungannya 5 hari lagi biar Wosul bisa siap-siap, tapi Wosul malah minta saat itu juga. Akhirnya Sungyeon nunjukin kemampuannya biar Wosul ngerti maksudnya. Di sel geng pemeliharaan, para napi lagi disuruh bersih-bersih karena ketua mereka suka kebersihan dan kerapihan. Bahkan Sangyop gak mau ada noda sekecil apapun di lantai sel. Lalu Wosul datang situ dan Sangyop langsung mastiin niat Wosul yang katanya mau ngerebut tempatnya. Padahal Wosul sama sekali gak ada niat seperti itu. Di hari pertarungan, Wosul belum juga datang padahal para napi udah pada nungguin. Rupanya dia dikunjungi sama Sokchan. Dia datang sama anak buahnya Wonjun yang dulu pernah dipukul Wosul dan sekarang gabung ke gengnya Sokchan. Sokchan penasaran sama perubahan Wosul dan pengen dengar sendiri ceritanya. Tapi anak buahnya malah nyerobot omongannya dan tanpa segan dia mematahkan jarinya. Dengan kini Wosul udah gak ketakutan seperti pertama mereka bertemu. Sokchan jadi tambah gak sabar menunggu dia bebas. Habis itu Wosul datang ke tempat pertarungan dan minta maaf karena terlambat. Gak pakai lama mereka langsung mulai berantem. Dengan postur tubuh yang sama-sama kecil, kelincahan mereka hampir seimbang. Tapi Sungyeong lebih unggul dalam hal kekuatan fisik. Untungnya kekuatan utama Wosul adalah tekad dan daya juangnya. Jadinya biarpun dipukul berkali-kali, dia masih terus bangkit lagi. Selanjutnya dia meladeni Sungyeong dengan kuncian-kuncian dalam gulat sampai akhirnya bikin Sungyeong nyerah. Sialnya mereka ketahuan para sipir dan Wosul dapat hukuman isolasi. Meski lagi dihukum, Wosul terus latihan biar kekuatannya terus meningkat. Setelah hukumannya selesai, Wosul dan Sangyop minta supaya Wonjun sama Sungyeon berhenti berkelahi sampai mereka bebas. Wosul bahkan sampai memohon dan akhirnya Sungyeon sama Wonjun mau melakukannya karena bagaimanapun mereka yang kalah. Untuk merayakannya, Sangyop ngusulin buat bersih-bersih lapas. Di kesempatan itu, Hyunmin memuji kerja keras Wosul sambil pamitan karena dia akan dibebaskan. Wosul dan para ketua geng juga semakin akrab sampai bantuin dia latihan dan nongkrong bareng. Singkat cerita, Wosul telah dibebaskan. Sebelum pergi, dia mampir dulu ke lapangan dan mengingat masa-masa latihan dengan Dohyun. Bagi kebanyakan napi, keluar dari lapas adalah awal hidup yang indah. Tapi hal itu nggak berlaku buat Wosul karena penantian kelamnya baru aja dimulai. Nggak jauh dari lapas, Sokchan udah nungguin dia. Wosul sempat nanya kenapa Sokchan selalu membencinya, tapi Sokchan bilang kalau dia merundung Wosul bukan karena benci. Perseteruan mereka memang nggak bisa dihentikan dengan percakapan, makanya Wosul meladeni Sokchan berantem. Ternyata semua latihannya selama ini, termasuk mengalahkan para ketua geng, masih belum cukup buat menandingi Sokchan. Perbedaan kekuatan mereka masihlah sangat jauh. Wosul hanya mampu melepaskan satu pukulan yang mengenai Sokchan, sementara dia selalu jadi bulan-bulanan sampai akhirnya jatuh tersungkur.
Dalam keadaan gak berdaya, dia kembali teringat nasihat Rai Dohyeon agar jangan berhenti layaknya seekor hiu. Seperti dapat tambahan kekuatan berkali-kali lipat, dia bangkit lagi dan jadi tahan terhadap pukulan Seokchan. Bahkan dengan teknik pukulan melintir yang diajarkan Dohyeon, dia akhirnya bisa merobohkan Seokchan. Selanjutnya mereka saling beradu pukulan dan ketahanan tubuh, sampai akhirnya Seokchan kalah. Beberapa hari kemudian, Wosul mengunjungi lapas Dohyeon. Dia cerita kalau habis lihat hiu-hiu di akuarium, tapi anehnya hiu-hiu itu nggak selalu bergerak seperti kata Dohyeon. Karena Dohyeon juga sebenarnya nggak tahu pasti, dia akhirnya ngeles kalau hiu yang berhenti bergerak berarti udah mati. Tamat.